Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kakak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat walaupun kalian belajar di rumah. Senang sekali Bu Vidi hari ini bertemu kembali. Mari kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di Indonesia, KD 3.2. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial budaya dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan. Perubahan yang terjadi adalah dari tradisional menuju modern. Bentuk perubahannya terbagi di atas dua macam. Yang pertama, berlangsung lama atau evolusi. Ini terjadi pada masyarakat primitif atau masyarakat tradisional. Biasanya yang ada suku-suku di pedalaman, mereka agak sulit untuk menerima perubahan karena mereka masih berpegang teguh pada adat istiadat atau pola hidup yang telah ada secara turun-temurun. Kemudian, perubahan sosial budaya yang berlangsung cepat atau revolusi. Ini ditandai dengan revolusi industri di Inggris dengan ditemukannya mesin uap. Setelah itu berkembanglah mekanisasi di berbagai bidang, artinya semua jenis produk pekerjaan atau produksi dikerjakan dengan mesin. Sampai akhirnya sekarang ini kita mengenal istilah revolusi industri 4.0. Artinya semua sudah serba digital. Nah, apa saja sih faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya? Kita akan bahas faktor pendorongnya. Ada dua. Yang pertama yang berasal dari dalam atau intern. Disebabkan oleh yang pertama bertambah atau berkurangnya penduduk. Kemudian kedua inovasi atau penemuan baru. Ketiga pertentangan atau konflik di masyarakat. Keempat pemberontakan di masyarakat. Kemudian faktor yang berasal dari luar, yaitu lingkungan alam atau fisik. Misalkan terjadinya gempa bumi, terjadinya tsunami dan sebagainya, itu mempengaruhi sosial budaya. Kemudian kedua, peperangan antar negara. Yang ketiga, kontak kebudayaan masyarakat lain atau luar. Kemudian kita akan bahas faktor penghambat perubahan sosial budaya. Di antaranya, pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat luar. Otomatis kita tidak lama akan melakukan perubahan sosial. Kemudian kedua, berkembangan ilmu teknologi, pengetahuan dan teknologi yang terlambat. Ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Keempat, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Kelima, adat atau kebiasaan. Nah, kemudian kita akan masuk sekarang dengan modernisasi di Indonesia. Kita sering mendengar kata modernisasi. Apa sih yang dimaksud modernisasi? Modernisasi adalah bentuk perubahan sosial masyarakat dari tradisional menuju modern. Nah, kondisi modernisasi yang dipengaruhi kemajuan teknologi yang sangat cepat mendorong terjadinya globalisasi. Kita sering sekali mendengar kata globalisasi. Jadi globalisasi adalah proses mendunia sehingga tidak ada batas waktu dan jarak. Nah, contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah banyaknya produk asing yang beredar, jual beli online, peningkatan penggunaan gadget, dan sebagainya. Bentuk-bentuk modernisasi. Nah, ini modernisasi teknologi. Kalian bisa lihat dulu orang membajak sawah dengan kerbau, sekarang sudah dengan traktor. Kemudian dalam bidang komunikasi. Nah, penggunaan telepon yang seperti ini. Nah, kemudian dengan semakin majunya berubahlah menjadi telepon genggam dari berbagai bentuk sehingga akhirnya seperti yang kalian pakai saat ini. Kemudian, nah ini adalah salah satu modernisasi bidang industri. Tadi perubahan terjadinya dibentuknya pabrik-pabrik baru sehingga barang bisa diproduksi dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif cepat. Ini adalah contoh modernisasi di bidang transportasi, sepeda motor ya. Kemudian, nah ini juga salah satu pengembangan lain dari komunikasi. Kalau dulu orang menunggu ojek dengan berjalan ke pangkalan, maka sekarang
Dengan berkembangnya teknologi, cukup dengan menggunakan ojek online. Cukup menunggu, kemudian ojeknya akan datang ke kita. Nah, ini salah satu yang sangat memudahkan. Kemudian modernisasi dalam bidang ekonomi. Nah, ini salah satu contoh transaksi antara penjual dan pembeli yang ada di pasar. Sekarang belanja bisa dilakukan secara online. Penjual dan pembelinya tidak bertemu, tapi barang akan sampai ke rumah. Kita kenal ada Shopee, ada Tokopedia dan sebagainya. Kemudian dalam bidang keuangan. Kalau dulu orang mengirim uang melalui wasal pos, jadi harus ke kantor pos, kemudian uang akan diterima berapa hari kemudian. Tapi sekarang dengan berkembangnya modernisasi dan teknologi di berbagai hal, maka transfer uang bisa dilakukan melalui ATM atau mobile banking. Jadi cukup diketik, maka uang itu akan sampai. Dalam bidang keagamaan, Al-Quran atau buku-buku Iqra dan sebagainya, itu semua dikemas dalam bentuk cetak. Tapi dengan berkembangnya modernisasi, maka Al-Quran itu bisa kita baca dari gadget kita. Kita baca hadis, kita baca Iqra dan sebagainya dengan menggunakan handphone kita. Nah, kemudian modernisasi di bidang pendidikan. Kita lihat ada dulu menggunakan papan tulis. Nah, sekarang semua siswa sudah menggunakan laptop untuk pembelajaran. Nah, modernisasi sosial. Nah, bahkan anak-anak kecil pun sudah asik dengan gadget masing-masing, sehingga akhirnya mereka tidak tertarik lagi untuk bermain-main permainan tradisional. Nah, modernisasi politik dan ideologi ini yang paling mudah adalah pembuatan EKTP. Ya, pada saat ini, kalau dulu orang harus ke kelurahan untuk membuat KTP, sekarang cukup dilakukan di handphone kita. Nah, kita kirim data kita, nanti akan jadilah EKTP. Apa sekarang dampak positif dari modernisasi? Pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Karena semua dikerjakan dengan mesin, maka lebih efisien dan efektif, lebih cepat. Kemudian ketiga, perubahan tata nilai dengan keinginan berinovasi. Yang keempat, kemajuan di bidang industri dan transportasi. Ya, jadi semakin cepat dengan semakin canggihnya transportasi, kita perjalanan juga akan lebih cepat dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, selain memberi dampak positif, ada juga dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama, pola hidup konsumtif, artinya kadang kita senang berbelanja sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Kedua, sikap individualis, seperti ditampakkan anak-anak sibuk dengan gadgetnya, tidak terlalu senang lagi berkumpul seperti dulu ya. Kalau dulu kan karena tidak ada handphone, anak-anak biasa bermain bersama. Nah, kemudian yang negatifnya lagi adalah kesenjangan ekonomi dan sosial, artinya terjadi kesenjangan di bidang ekonomi dan sosial. Kemudian gaya hidup kebarat-baratan. Kalau sekarang mungkin gaya hidup yang ke Korea-Koreaan. Ya, jadi ini juga memberikan dampak negatif dari modernisasi. Kemudian pencemaran lingkungan alam, kriminalitas, dan kenakalan remaja. Itulah materi kita tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi di Indonesia. Sekarang tugas kalian adalah kerjakan latihan di buku cetak IPS halaman 54-57 bagian A, D, dan E. Jawabannya saja ya. Kalian foto dan kirimkan di Google Classroom IPS. Ini akan menjadi latihan kalian yang akan Ibu masukkan ke dalam penilaian. Terima kasih sudah memperhatikan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.